Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra, NPM 099803190002, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 6. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Abdul Jabbar, SIP, MSI. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu definisi pemerintah dan pemerintahan, konsep pemerintahan nasional, dan juga sejarah pemerintahan di Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada definisi pemerintah dan pemerintahan. Menurut Natipulu 2012, pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Selanjutnya, konsep pemerintahan nasional. Konsep pemerintahan nasional di Indonesia yaitu memiliki bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan yang republik, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sejarah pemerintahan nasional di Indonesia. Sejarah pemerintahan di Indonesia tidaklah berusia pendek karena dari waktu ke waktu Indonesia terus mengalami banyak perubahan pemerintahan. Indonesia pernah menganut dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan parlementer, Indonesia mengalami dua masa pemerintahan, yaitu masa pemerintahan Orde Lama dan juga masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua bagian, yaitu demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin, di mana demokrasi liberal ini memiliki kekuatan demokrasi yang berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, kekuasaannya itu berfokus pada perolehan suara dan simpati masyarakat terbanyak. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru sendiri, kekuasaan sangat kuat dipegang oleh pemangku kebijakan dan sangat otoriter, sehingga ketika rakyat ingin melakukan sebuah perwujudan, ujung-ujungnya tetap akan dari pemerintah yang paling berkuasa yang akan menentukan kebijakan. Selanjutnya, Indonesia pada akhirnya memasuki masa reformasi, di mana di masa reformasi ini Indonesia sudah menganut sistem presidensial, di mana yang kita ketahui yaitu sistem presidensial itu di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang langsung oleh presiden atau eksekutif, dan itu berjalan dan berlaku sampai sekarang di negara kita, negara Indonesia. Adapun kata motivasi dari saya, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. John F. Kennedy. Demikianlah presentasi materi yang saya sampaikan tadi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.